warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Aprilia Reskiani dalam perjumpaan kita kali ini. Lagi-lagi dan lagi terjadi kasus penipuan dengan modus penggandaan uang. Kali ini terjadi di Kecamatan Pasuruan, Jawa Timur. Eka Suryadharma, 42 tahun, diringkus polisi karena kasus penipuan dan penggelapan pada Kamis 19 Maret 2020. Pria yang sehari-harinya berjualan nasi kuning ini mengaku sebagai ahli penggandaan uang. Kasus ini terungkap saat korban melapor kepada polisi pada 28 November 2019 lalu. Korban mengaku telah ditipu oleh Eka dengan modus penggandaan uang dan telah mengalami kerugian mencapai 296 juta rupiah. Kompol Hendy Kurniawan mengatakan bahwa korban mengaku bisa menyembuhkan penyakit kiriman selama bertahun-tahun. Dan korban juga mengaku bisa menggandakan uang melalui ritual kepada Bunda Ratu. Dalam mengadakan ritual ini, Eka meminta 3 buah elemen, yaitu elemen kesempurnaan berupa emas, elemen cair yaitu minyak wangi, dan elemen kertas yaitu uang kertas. Karena bujuk rayu dan kata-kata dari Eka ini sangat menggiurkan dan meyakinkan, akhirnya korban pun menyerahkan ketiga elemen tersebut kepada Eka. Korban menyerahkan uang tunai sebesar 150 juta rupiah dan emas sekitar 424 gram. Setelah ketiga elemen tersebut dilengkapi, maka dilakukan ritual sebanyak 10 kali pertemuan dalam jangka waktu tertentu. Uang, kertas, emas, dan minyak wangi tersebut dimasukkan ke dalam sebuah kardus, kemudian ditutup dengan kain hitam. Eka mengatakan bahwa nantinya uang dan emas tersebut akan berlipat-lipat ganda dalam jangka waktu yang tidak ditentukan. Eka berpesan agar korban tidak membuka kardus tersebut sebelum adanya petunjuk dari Bunda Ratu. Awalnya korban mengikuti apa yang disampaikan oleh Eka. Namun karena penasaran, akhirnya korban pun membuka kardus tersebut. Alangkah terkejutnya, ternyata di dalam kardus tersebut berisi berbagai perhiasan dan emas batangan palsu dan kertas koran yang digunting menyerupai seperti uang kertas. Lalu korban pun mengkonfirmasi hal tersebut kepada Eka. Namun Eka pun malah marah dan mengatakan bahwa uang dan emas tersebut telah hilang dibawa oleh Bunda Ratu. Hal tersebut terjadi karena korban membuka kardus sebelum pada waktunya. Pengakuan berbeda pun disampaikan oleh Eka. Eka mengaku bahwa dari awal dia telah mengatakan kepada korban bahwa ia hanyalah tukang pijat biasa yang tidak bisa menggandakan uang. Namun korban terus memaksa Eka untuk menggandakan uangnya. Eka mengatakan bahwa korban ingin menjadi sakti dan mempunyai guru spiritual. Eka juga mengatakan bahwa ritual tersebut dilakukan di rumah korban, termasuk pada saat memasukkan uang kertas, minyak wangi, dan emas ke dalam kardus. Dan ia mengaku bahwa ia tidak mengambil sepeser pun dari uang yang ada di dalam kardus tersebut. Namun karena pengakuan Eka ini sangat berbelit-belit dan tidak konsisten, maka dugaan terkuat mengatakan bahwa Eka telah melakukan penipuan. Nah, dari kasus tersebut hendaknya kita bisa mengambil pelajaran untuk tidak mudah percaya pada orang-orang yang menjanjikan kesuksesan ataupun kekayaan dengan cara-cara mistis. Paham mistisisme seperti ini memang masih banyak dianut oleh masyarakat Indonesia pada khususnya. Apa sih paham mistisisme itu? Paham mistisisme ialah kepercayaan bahwa kebenaran tertinggi tentang realitas hanya diperoleh dari pengalaman intuitif suprarasional bahkan spiritual dan tidak diperoleh dari akal logis belaka.
Problematika kehidupan terkadang membuat manusia menjadi gelap mata yang pada akhirnya mencari jalan pintas untuk menyelesaikan segala macam permasalahan hidupnya. Selain itu juga dipengaruhi oleh tontonan masyarakat seperti dalam dunia perfilman yang menayangkan adegan-adegan mistis seperti kesuksesan yang diperoleh dari melakukan berbagai macam ritual ataupun mematikan usaha orang lain dengan memberikan sesajen dan sebagainya. Dan hal ini juga dimanfaatkan oleh oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk membuka praktek dukun-dukun palsu. Di era peradaban yang modern ini, hendaknya kita juga bisa semakin berpikir modern dalam menyelesaikan segala macam problematika kehidupan. Jika kita ingin kaya dan ingin sukses, tentunya harus dengan bekerja keras dan usaha. Karena kesuksesan tidak akan menghampiri orang-orang yang malas, karena kesuksesan merupakan hasil dari kerja keras, usaha, dan pengorbanan. Oleh karena itu, mari kita tinggalkan ritual ataupun kepercayaan-kepercayaan yang tidak lazim seperti hal itu dan lebih berpikir realistis ke depannya dalam menyelesaikan segala macam problematika kehidupan. Karena kesuksesan dan kekayaan kita ciptakan sendiri, bukan didapatkan dari hal-hal yang tidak kita ketahui dan kita tidak tahu apakah itu benar adanya. Sekian yang dapat saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya sudahi dengan wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.